Halo, selamat pagi anak-anak Nobel semuanya. Kita ketemu di pembelajaran tematik. Oke, hari ini kita belajar di tema 4A. Kita sudah masuk subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Oke, hari ini kita akan belajar pembelajaran 2 dan 3. Hari ini apa aja yang kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar PPKN, menceritakan bentuk kerjasama dalam keragaman. Kemudian kita belajar SPDP, mempraktikkan gerak dasar tari dengan formasi dan iringan musik. Yang ketiga, bahasa Indonesia mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf. Dan terakhir kita akan belajar IPA, menjelaskan cara merawat indera pendengaran dan melakukan percobaan membuat sumber bunyi. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran yang pertama, yaitu PPKN, menceritakan bentuk kerjasama dalam keragaman. Kerjasama merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Biasanya kerjasama ini disebut juga saling membantu. Apa saja manfaat dari kerjasama? Yaitu pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan, kemudian pekerjaan menjadi cepat selesai, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, dan juga memupuk rasa tolong-menolong. Nah, berikut ini adalah bentuk-bentuk kerjasama yang dapat kita lakukan di sekolah. Piket kelas. Piket kelas adalah kegiatan membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap hari. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas. Piket kelas membuat kelas menjadi bersih dan meningkatkan semangat belajar. Selanjutnya yaitu mengumpulkan sumbangan. Ketika teman kita mengalami musibah, kita dan teman-teman akan kerjasama mengumpulkan sumbangan. Sumbangan tersebut dapat berupa makanan, uang, dan pakaian bekas. Sumbangan dapat membantu meringankan musibah teman. Dan yang ketiga yaitu mengerjakan tugas kelompok. Kerja kelompok membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok. Suatu pekerjaan yang dikerjakan bersama akan cepat selesai. Nah, berikut adalah contoh kerja kelompok. Misalnya diskusi, membuat prakarya, dan presentasi di depan kelas. Kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, SPDP. Ya, sebelum kita mempelajari tentang gerak dasar dengan formasi dan iringan musik, kita akan belajar dulu macam-macam tari. Ya, jadi berdasarkan jumlah penarinya, jenis tari ini dibedakan menjadi 3, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Oke, kita akan belajar lebih jauh apa saja yang dimaksud dengan tari tunggal, berpasangan, berkelompok. Kita akan membahas tentang tari tunggal. Apa ya yang dimaksud dengan tari tunggal? Nah, tari tunggal itu adalah tari yang dilakukan oleh satu orang penari saja, tapi tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh banyak orang secara bersamaan. Maksudnya adalah tari tunggal ini dilakukan oleh banyak orang secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan. Nah, contoh tari tunggal itu ada banyak sekali di Indonesia ya. Tapi Mister hanya mengambil 4 dari banyaknya tari-tarian tunggal yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah tari kancet ledo, berasal dari Kalimantan, tari gambir anom dari Jawa Tengah, tari topeng dari Cirebon, tari pendet dari Bali. Ada yang pernah mendengar tari-tarian ini? Sudah ya pastinya. Nah, coba sebutkan tari tunggal dari daerah kalian masing-masing.
ya. Oke, nah ini adalah gambar dari tari Kancet Ledo. Ciri khas sekali ya Kalimantannya. Kemudian ini dari tari Gambir Anom. Kemudian ini jelas tari topeng ya. Lihat propertinya memakai topeng di wajahnya. Dan yang terakhir adalah tari pendet dari Bali. Nah, inilah beberapa tari-tarian tunggal yang ada di Indonesia. Selanjutnya tari berpasangan. Nah, tari berpasangan ini apa ya? Tari berpasangan adalah tarian yang dilakukan secara berpasangan oleh dua orang penari. Nah, ada tarian berpasangan yang dilakukan oleh penari putri dan penari putri. Ada juga tarian berpasangan yang dilakukan oleh penari putra dan penari putra. Dan ada juga tarian berpasangan yang dilakukan oleh penari putra dan penari putri. Nah, contoh dari tari berpasangan itu adalah tari payung dari Sumatera Barat, tari serampang 12 dari Sumatera Utara, tari caci dari NTT atau Nusa Tenggara Timur, dan yang terakhir tari karonsi dari Jawa Timur. Nah, banyak juga ya tari-tarian berpasangan yang lainnya. Nanti mungkin bisa kalian explore, kalian cari tahu lebih dalam lagi. Oke, mari kita lihat gambarnya. Nah, ini tari payung dengan menggunakan properti payung. Nah, itu ada perempuan dan laki-laki. Kemudian ini juga tari serampang 12 berpasangan ya, perempuan dan laki-laki. Kemudian kalau ini tari caci dari NTT tadi, ini laki-laki dengan laki-laki ya. Kemudian yang terakhir adalah tari koransi. Nah, tari koransi ini berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Kita lanjut kembali. Yang terakhir adalah tari berkelompok. Nah, tari berkelompok ini adalah tari yang dilakukan lebih dari 2 orang. Berapa jumlahnya, Mister? Jumlahnya ya lebih dari orang. Lebih dari 2 orang, yaitu 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, bahkan puluhan ya. Bahkan ada yang ratusan, nah itu termasuk tari berkelompok. Nah, tari berkelompok ada yang hanya terdiri dari laki-laki saja atau perempuan saja, dan ada juga campuran laki-laki dan perempuan. Contoh dari tari berkelompok ini adalah yaitu tari saman dari Aceh, tari kipas pakarena dari Sulawesi Selatan, tari swangi dari Papua, dan tari kecak dari Bali. Serta masih banyak tari-tarian berkelompok lainnya yang ada di Indonesia ya. Oke, kita lihat. Nah, ini contoh dari tari saman. Ya, sudah sangat familiar tentunya ya. Kemudian kalau dilihat dari propertinya, ini jelas namanya tari kipas pakarena. Nah, kalau dilihat dari propertinya dan make up-nya, ini jelas sekali tari swangi dari Papua ya. Dan ini adalah yang terakhir tari kecak dari Bali. Nah, ini adalah beberapa tari-tarian tari berkelompok ya yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke pola lantai. Nah, apa sih pola lantai itu? Jadi, pola lantai adalah pola yang dibentuk sebagai aturan bagi penari dalam berpindah, bergerak maupun bergeser posisi saat di panggung agar tampak lebih menarik. Nah, tapi pola lantai itu tidak digaris ya di panggungnya. Itu adalah hanya garis bayangan. Jadi garis sesungguhnya itu tidak ada. Jadi polanya itu hanya dalam bayangannya saja, dalam bayangan si penarinya saja. Nah, dalam tari tradisional, formasi pola lantai sangatlah penting. Terdapat beberapa macam pola lantai yang biasa digunakan dalam tari tradisional, terlebih dalam tari berkelompok. Nah, yaitu yang pertama ada
Ada pola lantai lurus vertikal, ada pola lantai lurus horizontal, ada pola lantai lingkaran, ada pola lantai setengah lingkaran, pola lantai zigzag, pola lantai diagonal, dan masih banyak lagi pola lantai ya. Oke, kita lihat gambarnya bagaimana sih pola lantai itu. Nah, ini beberapa macam pola lantai yang tadi sudah Mister sebutkan. Yang pertama, horizontal. Nah, horizontal itu artinya garis lurus ke samping ya. Jadi seperti inilah bentuknya. Kemudian ada pola lantai vertikal. Nah, berarti vertikal ini adalah garis lurus dari atas ke bawah. Kemudian ada pola lantai setengah lingkaran, pola lantai diagonal. Oke, nah diagonal seperti ini, dia tampak miring ya, dari sudut kiri ke kanan atau sebaliknya. Nah, ini ada pola lantai lingkaran, dan yang terakhir ada pola lantai zigzag. Oke, ini adalah beberapa macam pola lantai yang biasa digunakan dalam tari-tari tradisional, terlebih tari berkelompok. Pola lantai horizontal. Penari bergerak menyebar membentuk form. Membentuk formasi pola lantai zigzag. Oke, itu adalah beberapa pola lantai dari gerak tari Bungung Jompa. Sekarang kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia, mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada kata. Masih ingat ya kalian bagaimana cara mengidentifikasi? Di dalam buku kalian bisa buka dan gagasan. Dan selanjutnya gagasan pendukungnya pada zaman dahulu di sini diselenggarakan setiap tahun menjelang panen. Oke, paragraf kedua. Budaya karapan sapi berawal dari kondisi alam dan kebiasaan masyarakat Madura. Kondisi sapi. Suatu hari datang seorang penyiar agama Islam atau
oleh sampai 60 gamelan Madura atau Saronen. Pendengaran manusia. Telinga merupakan salah satu panca indera. Fungsi telinga yaitu sebagai alat pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga atau saluran pendengaran. Daun telinga tersusun dari tulang rawan. Daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi. Berikutnya, lubang telinga. Lubang telinga terletak di pangkal daun telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Selanjutnya, liang telinga berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Telinga tengah terdiri dari gendang telinga dan tulang pendengaran. Gendang telinga atau membran timpani berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi. Gendang telinga akan bergetar saat menerima gelombang bunyi. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Telinga dalam. Yang pertama, saluran setengah lingkaran. Berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh.
Yang kedua, saluran eustasius berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Yang ketiga, koklea berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke syaraf pendengaran. Yang keempat, saraf pendengaran berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Ayo perhatikan gambar bagian-bagian telinga berikut ini. Proses mendengar bunyi. Proses mendengar bunyi dimulai dari getaran dari sumber bunyi. Selanjutnya, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Kemudian, gelombang bunyi merambat di liang telinga. Bunyi menggetarkan gendang telinga. Selanjutnya, getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir, saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai dengan 20.000 Hz. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendah bunyi. Memelihara kesehatan telinga. Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Berikut adalah cara-cara merawat telinga. Bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT atau dokter telinga, hidung, dan tenggorokan. Tujuannya untuk dibersihkan. Berikutnya, jika ada suara yang memekakkan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Oke, kita sudah tahu apa saja bagian-bagian telinga serta bagaimana cara merawat telinga. Sekarang kita masuk melakukan percobaan membuat sumber bunyi. Kalian bisa buka buku kalian di halaman 57. Di situ kita akan melakukan percobaan membuat gitar sederhana. Sudah ada bahan apa saja yang dibutuhkan serta langkah kegiatan. Jadi situ ada kotak bekas sepatu, karton bekas tisu gulung, karet gelang ukuran besar, pensil serta lem atau selotip. Oke, kalian bisa mencoba mempraktekkan di rumah ya, jika benda-benda yang dibutuhkan ada di rumah. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi ucapkan banyak terima kasih ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Thank you, God bless you.